Maka di hari kemerdekaan ini ada Pak Bupati Bandung Barat hari ini. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan. Karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Di sebuah desa di kaki Gunung Ciremai, warga berkumpul di balai desa. Mereka membicarakan beban tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menumpuk. Banyak petani kecil yang mengeluh karena hasil panen tidak sebanding dengan kewajiban pajak yang harus mereka bayar. Beberapa bahkan terpaksa berhutang hanya untuk melunasi pajak tanah mereka. Kegelisahan itu tidak hanya terjadi di desa tersebut, tetapi juga merata di banyak wilayah Jawa Barat. Rakyat kecil merasa semakin terhimpit. Kami hanya ingin hidup tenang, jangan ditagih terus dengan angka yang tidak mampu kami bayar, kata seorang ibu sambil menggendong anaknya. Kabar keresahan rakyat akhirnya sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, KDM. Ia memahami betul, tanah bagi masyarakat bukan hanya aset, melainkan sumber kehidupan. Pajak yang terlalu membebani justru membuat rakyat kehilangan semangat untuk bertani dan bekerja. Di tengah keluhan itu, KDM mulai merancang sebuah terobosan besar. Ia tidak ingin hanya menenangkan rakyat dengan janji-janji kosong. Ia ingin menghadirkan kebijakan nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Suatu sore, di pendopo gubernuran, KDM berdiskusi dengan stafnya. Kita harus berani ambil langkah. Jangan biarkan rakyat terus hidup dalam ketakutan karena pajak. Saya ingin tunggakan PBB mereka dibebaskan, dan yang lama dihapuskan, ujarnya tegas. Keesokan harinya, KDM mengumpulkan para kepala daerah, bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk rapat khusus. Suasana rapat begitu serius. Banyak kepala daerah terkejut mendengar gagasan KDM. Pak Gubernur, kalau tunggakan PBB dihapus, bagaimana dengan pemasukan daerah? Tanya seorang bupati dengan wajah khawatir. KDM tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, pemasukan daerah itu penting, tapi lebih penting lagi adalah rakyat bisa hidup dengan layak. Kalau rakyat terbebani, mereka tidak akan bisa produktif. Justru dengan kita bebaskan mereka, semangat kerja tumbuh, ekonomi akan berputar, dan dari situ pajak lain bisa kita dapatkan dengan lebih adil. Sebagian kepala daerah mulai mengangguk, meski masih ada yang ragu. Mereka tahu, gagasan ini berani sekaligus penuh risiko. Namun mereka juga sadar, beban PBB memang sudah lama menjadi keluhan rakyat kecil. KDM menutup rapat dengan satu kalimat yang menggema, saya tidak ingin melihat rakyat kita ditagih-tagih karena tanahnya sendiri. Jawa Barat harus jadi pelopor keadilan dalam pajak. Berita tentang rencana pembebasan tunggakan PBB segera menyebar. Media lokal dan nasional ramai memberitakan kebijakan ini. Di pasar-pasar tradisional, para pedagang saling berbincang. Seorang pedagang sayur berkata, kalau benar pajak lama dihapus, ini berkah buat kita. Saya bisa pakai uang lebih untuk modal dagang, bukan buat bayar tunggakan. Di desa, para petani juga merasa lega. Seorang kakek yang sudah lama menunggak pajak berkata dengan mata berkaca-kaca, tanah ini warisan orang tua saya. Kalau pajak menumpuk, saya takut tanah ini disita. Alhamdulillah kalau ada kebijakan baru. Namun tidak semua orang menyambut positif. Sebagian pihak menganggap kebijakan ini hanya strategi politik. Apa ini bukan sekadar cari simpati rakyat? Sindir seorang politisi oposisi. Meski begitu, suara mayoritas masyarakat tetap mendukung. Mereka menunggu realisasi kebijakan ini, bukan sekadar wacana. Kebijakan KDM tidak berjalan mulus. Saat dibahas di DPRD Jawa Barat, muncul banyak perdebatan. Fraksi pendukung KDM menyebut kebijakan ini sebagai langkah revolusioner untuk keadilan sosial.
Ini bukti nyata bahwa Jawa Barat berpihak pada rakyat kecil, kata seorang anggota dewan. Namun, fraksi lain menilai kebijakan ini berbahaya. Menghapus tunggakan pajak berarti mengurangi pendapatan daerah secara signifikan. Apakah gubernur sudah menghitung dampaknya? Jangan sampai populisme mengorbankan pembangunan, kritik anggota dewan dari fraksi berbeda. Rapat berlangsung panas hingga larut malam. Beberapa anggota DPRD bahkan mengusulkan agar kebijakan ini diuji coba di beberapa kabupaten dulu sebelum diterapkan secara menyeluruh. Meski begitu, KDM tetap pada pendiriannya. Saya yakin, ini bukan soal kehilangan pemasukan. Ini soal keberanian menata ulang sistem yang lebih manusiawi, tegasnya di hadapan para anggota dewan. Sejumlah akademisi dari universitas ternama di Jawa Barat mulai memberikan pandangan mereka. Beberapa ahli ekonomi menyebut langkah KDM justru bisa menjadi stimulus ekonomi daerah. Jika rakyat terbebas dari beban pajak lama, daya beli mereka meningkat. Uang yang tadinya habis untuk melunasi pajak bisa dipakai untuk kebutuhan lain, yang akhirnya menggerakkan perekonomian lokal, kata seorang profesor ekonomi dari Universitas Padjadjaran. Seorang sosiolog juga menambahkan, kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial. Banyak masyarakat desa yang tidak pernah merasakan manfaat dari pajak, tapi harus menanggung beban tunggakan. Menghapusnya adalah langkah moral yang tepat. Media pun ramai menyoroti perspektif akademisi ini. Mereka menilai, keberanian KDM bisa menjadi presiden nasional. Meski masih ada kritik, dukungan moral dan intelektual ini membuat posisi KDM semakin kuat. Setelah perdebatan panjang, kebijakan mulai diuji coba. Beberapa kabupaten dipilih sebagai percontohan. Warga yang sebelumnya menunggak pajak dipanggil ke kantor desa untuk mendengar kabar gembira, tunggakan mereka dihapus. Suasana haru tak terbendung. Banyak warga menangis bahagia. Akhirnya kami bisa tidur nyenyak tanpa takut ditagih, ujar seorang ibu rumah tangga. Namun implementasi tidak selalu mulus. Ada juga oknum aparat yang mencoba bermain, meminta uang pelicin agar nama warga benar-benar dihapus dari daftar tunggakan. KDM segera turun tangan. Ia menginstruksikan tim pengawas khusus untuk memastikan tidak ada pungli dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kalau ada yang berani main-main, saya pastikan langsung dicopot, katanya lantang dalam konferensi pers. Kebijakan KDM akhirnya menarik perhatian pemerintah pusat. Kementerian Keuangan mulai mempertanyakan dasar hukum penghapusan tunggakan PBB. PBB adalah bagian dari pendapatan negara dan daerah. Tidak bisa serta-merta dihapus begitu saja tanpa aturan yang jelas, ujar seorang pejabat kementerian. Meskipun demikian, KDM tetap tegas. Saya tidak menghapus kewajiban pajak ke depan. Saya hanya membebaskan rakyat dari beban masa lalu yang menjerat mereka. Ini soal keberpihakan. Polemik antara pemerintah pusat dan daerah sempat menjadi headline di media nasional. Sebagian pihak menilai KDM terlalu nekat, sementara sebagian lain menganggapnya sebagai pemimpin yang berani melawan arus. Di media sosial, nama KDM pun menjadi trending. Ribuan warganet memberikan dukungan dengan tagar-tagar bebaskan PBB. Beberapa bulan setelah kebijakan berjalan, terlihat perubahan nyata di lapangan. Warga yang terbebas dari tunggakan mulai lebih berani berusaha. Di desa, petani memperluas lahan garapan karena tidak takut lagi terbebani pajak menumpuk. Di kota, banyak pedagang kecil yang bisa menambah modal usaha. Pasar tradisional menjadi lebih ramai, roda ekonomi desa bergerak lebih cepat. Bahkan beberapa daerah melaporkan peningkatan transaksi ekonomi lokal hingga 15%. Akademisi yang dulu mendukung kebijakan ini pun merasa terbukti. Apa yang kami prediksi mulai terlihat. Kebijakan ini bukan hanya menghapus beban, tapi juga memacu pertumbuhan, ujar seorang dosen ekonomi. Namun, tetap ada tantangan. Pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan baru untuk mengganti pemasukan dari PBB. Keberanian KDM membuat banyak daerah lain melirik kebijakan serupa.
Beberapa kepala daerah di luar Jawa Barat mulai berdiskusi apakah langkah penghapusan tunggakan pajak bisa diterapkan juga di wilayah mereka. Media menyebut KDM sebagai pelopor keberanian pajak rakyat. Nama Jawa Barat kian diperhitungkan dalam diskursus nasional soal kebijakan publik yang pro-rakyat. Di kalangan masyarakat kecil, KDM dipuji sebagai pemimpin yang benar-benar mendengar suara rakyat. Banyak warga menyebut kebijakan ini sebagai napas baru setelah sekian lama merasa ditindas oleh pajak. Namun, bagi para politisi lawan, kebijakan ini tetap dianggap berbahaya. Mereka khawatir kebijakan serupa akan mengurangi disiplin membayar pajak di masa depan. Meski begitu, gelombang inspirasi sudah terlanjur menyebar. Jawa Barat telah menjadi pusat perhatian nasional. Akhirnya, kebijakan penghapusan tunggakan PBB resmi dijalankan di seluruh Jawa Barat. Meski penuh tantangan, langkah itu menjadi tonggak sejarah. KDM berdiri di sebuah lapangan desa, dikelilingi ribuan rakyat yang bersorak gembira. Dalam pidatonya, ia berkata, tanah adalah hak rakyat. Jangan sampai mereka jadi budak di tanahnya sendiri hanya karena pajak. Jawa Barat memilih keberanian, bukan ketakutan. Pidato itu disambut tepuk tangan meriah. Banyak warga meneteskan air mata, merasa benar-benar dihargai sebagai manusia. Kebijakan ini pun dicatat sebagai salah satu langkah paling berani dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Bagi rakyat, kebijakan ini bukan sekadar angka, melainkan simbol keadilan. Warisan keberanian KDM akan selalu dikenang sebagai momen ketika rakyat Jawa Barat benar-benar merasakan arti pemimpin yang berpihak pada mereka.